Jika aku harus kalah dulu, baru bisa menang, aku siap. Jika aku harus menangis dulu, baru bisa bahagia, aku juga siap. Tapi, jika aku harus bertemu lalu berpisah denganmu, aku tidak akan pernah siap. Aku benci perpisahan. Jangankan terjadi, mendengarkan kata-katanya saja aku tidak suka. Ya, aku mengerti. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini selalu dengan berpasang-pasangan. Seperti ada awal, pasti ada akhir. Ada pagi, ada malam. Ada baik, pasti ada jahat. Dan ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi sekali lagi, maaf. Aku sangat tidak suka perpisahan. Halo kawan berceritaku, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini dan mendengarkan cerita-ceritaku di podcast Kawan Cerita ini. Aku mau nanya, kalian tahu tidak perpisahan apa yang paling menyakitkan? Bagiku perpisahan yang paling menyakitkan itu adalah berpisah dari orang yang paling kita sayang. Tanpa ada sepatah kata pun pesan terakhir darinya untuk kita. Sulit memang menjalani hidup setelahnya ditinggal orang yang sangat kita kagumi, sangat kita sayang. Terbiasa memeluk di saat mencari kehangatan, terbiasa berlindung dengannya di saat aku sedang ketakutan, terbiasa menangis di peluknya di saat sedang kenapa-kenapa. Kata orang, seiring berjalannya waktu, kita akan melupakan kesedihan itu. Tapi bagiku tidak semudah itu. Karena banyak kenangan-kenangan yang tertinggal di dalam memori otakku ini. Semua kenangan bersama orang yang tersayang, yang sangat sulit untuk dihapus. Ya, sekuat apapun aku tersenyum, di saat kenangan bersama dirinya terputar secara otomatis di otakku. Di saat itu juga aku mendadak terdiam. Dan tiba-tiba sekuat tenaga menahan air mata untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau kamu tanya kawan berceritaku, siapa orang yang membuat aku begitu sedih dan tidak bisa melupakan semua kenangan bersamanya? Kalau kalian bilang mantanku, itu salah besar. Orang yang sangat membuat aku terluka dan sangat sedih ketika meninggalkanku adalah ayah dan ibuku. Ya, ayahku meninggal di saat aku berusia 15 tahun, sedangkan ibuku meninggal 5 tahun kemudian setelah ayahku wafat. Di saat mereka berdua pergi dari dunia ini, aku merasa seperti sebuah perahu yang terdampar di tengah lautan. Tanpa nahkoda, tanpa siapa-siapa, hanya sendiri dan tak tahu arah tujuan. Aku tak tahu harus berlabuh kemana. Tak tahu harus bertanya kemana karena yang terlihat sejauh mata memandang hanya lautan luas tanpa ujung. Aku tersesat di dalam perjalanan dunia ini. Ya, kalau kita flashback lagi di masa aku masih bersama kedua orang tuaku, aku masih ingat semasa ayahku hidup, beliau selalu bertanya kepadaku, "Kelak cita-citamu mau jadi apa, Bang?"
Ya karena aku anak yang paling tua, jadi di rumah aku dipanggil abang. Ya balik lagi sih pertanyaan tadi ya. Kalau ayahku bertanya kelak aku mau jadi apa, aku selalu jawab dengan penuh semangat. Aku ingin jadi dokter. Kedua orang tuaku sangat mendukung apa yang aku cita-citakan. Tapi di saat ayahku yang juga sebagai tulang punggung keluarga pergi meninggalkan kami untuk selamanya, semuanya berubah. Semuanya sangat berubah. Ekonomi keluarga pun mulai goyah. Keberadaan dan hawa sosok bapak yang selalu melindungi, menaungi kami pun hilang. Selanjutnya, ibuku yang menjadi tulang punggung keluarga, mencukupi kebutuhan 3 anaknya dengan menjadi penjahit baju rumahan. Ya, di saat semua itu terjadi, seketika aku tersadar bahwa cita-cita yang aku impikan harus terkubur dalam-dalam. Karena kalau mimpi itu dilanjutkan, aku hanya akan menjadi beban bagi ibuku. Kasihan ibuku yang harus berjuang sangat penuh untuk membiayai ketiga anaknya. Ya jangankan untuk sekolah kedokteran, untuk bisa makan saja waktu itu kami cukup bersyukur kok. Waktu memang bukan kita yang punya, tak bisa kita genggam, tak bisa kita miliki seutuhnya. Tapi hidup harus tetap berjalan, melewati waktu demi waktu untuk tetap bisa melanjutkan hidup. Ya, kini mimpi itu tak lagi sama. Tujuan baru pun telah kurencanakan. Tidak seperti apa yang aku cita-citakan di awal. Kini aku memilih jalan yang berbeda. Memilih jalan yang sekiranya aku mampu untuk menjalaninya saja, tanpa membebani siapapun. Ya mungkin kenangan bersama mereka di saat aku mengingatnya akan membuat aku kembali bersedih dan meneteskan air mata. Di saat aku mengingat kebersamaan kami berlima antara aku, adik-adikku dan kedua orang tuaku. Di mana kami saling bahagia, saling tersenyum, saling melengkapi. Tapi percayalah, walaupun di saat mengingatnya akan membuat kesedihan, tapi kenangan itu adalah kenangan yang sangat luar biasa indah. Dicintai, disayangi, dan dirawat oleh orang tua seperti ayah dan ibuku adalah sebuah anugerah yang tak tergantikan. Aku bersyukur terlahir sebagai anak dari ayah dan ibuku. Jadi kawan berceritaku, buat kalian yang masih punya orang tua lengkap atau ibu dan ayahnya masih ada di dunia, masih hidup, tolong jaga baik-baik ya. Sayangi, cintai, dan rawat mereka. Karena sekuat apapun kita berusaha, cinta dan kasih orang tua itu tidak akan pernah bisa kita balas. Perjuangan mereka yang merawat kita dan ibu yang melahirkan kita dari mengandung itu sangat luar biasa. Jadi sayangin orang tua kalian, jangan jadi anak durhaka ya. Jadi kawan berceritaku, kalau kalian bertanya jadi apa aku sekarang? Ya aku masih jadi manusia. Aku tetap menjadi manusia normal seperti biasa, sama seperti kalian. Hari-hariku bekerja, bermain, dan tetap menikmati hidup sambil mengejar mimpi. Ya memang sih pekerjaan sekarang masih tidak sesuai dengan passionku, tapi ya nikmatin aja. Sekarang kalau kalian tanya aku mau jadi apa, gimana jawabnya ya? Kita lihat aja ya kawan berceritaku. Kelak
aku akan menjadi apa beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, kawan berceritaku, perpisahan apa yang paling menyakitkan? Buat kalian yang punya kisah yang sangat sedih tentang perpisahan, boleh cerita di kolom komentarku ya. Ya, mungkin sekian dulu ya kisah dari aku hari ini. Cerita yang mudah-mudahan penting dan ada maknanya buat kalian ya. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Kita bertemu lagi di episode kawan cerita berikutnya. Bye bye.